Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 18 November tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Makabe bab 6 ayat 18 sampai 31. Ada seorang ahli Taurat terkemuka bernama Eleazar. Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi. Tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Maka ia memuntahkan daging yang haram itu dan dengan rela hati menuju ke tempat deraan. Memang demikianlah seharusnya tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk dikecap, kendati secara naluriah ia mencintai hidupnya. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Eleazar. Karena itu mereka menyendirikan Eleazar, lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat ia sediakan sendiri. Lalu dari daging itu, cukuplah kalau ia pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan demikian, nyawanya akan diselamatkan dan ia akan diperlakukan dengan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usianya, dan bagi ubannya yang jernih dan amat mulia, pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas ia minta supaya segera dikirim ke dunia orang mati saja. Kata Eleazar, berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami. Jangan-jangan banyak pemuda kusesatkan oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu, kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tak mungkin aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang secara jantan, aku mau menyatakan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur
bagi kaum muda untuk dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci itu. Setelah berkata demikian, Eleazar langsung menuju tempat deraan. Adapun orang-orang yang beberapa saat sebelumnya bersikap baik terhadapnya, sekarang memusuhi dia, karena menurut mereka, Eleazar tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah didera sampai hampir mati, Eleazar mengaduh katanya, "Bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut dan bahwa aku sekarang menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam jiwa, aku menderita semuanya itu dengan senang hati karena aku takut akan Tuhan." Demikianlah Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan, tidak hanya bagi kaum muda, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perjumpaan memerdekakan. Injil hari ini mengajarkan kita
tentang kasih Allah yang penuh anugerah dan kekuatan dari sebuah perjumpaan. Sakeus, seorang pemungut cukai yang terkenal, tidak disukai orang karena dianggap korup, dan pemungut cukai yang sangat materialistis menunjukkan bahwa keadaan seseorang bukan halangan bagi Tuhan untuk menjamah hati dan mengubah hidupnya. Sebagaimana dalam ayat-ayat awal, Sakeus berusaha melihat Yesus meskipun ia kecil dan tidak disenangi orang. Ia menunjukkan keinginan yang tulus dan keberanian untuk mencari Tuhan meskipun harus mengatasi hambatan sosial dan pribadi. Ketika Yesus melewati kota itu, Sakeus memanfaatkan kesempatan dengan memanjat pohon. Ini adalah contoh bahwa kerinduan kepada Allah harus disertai tindakan nyata. Yesus dengan penuh kasih mendekati Sakeus dan memintanya untuk turun dan menginap di rumahnya. Tindakan ini mengejutkan orang banyak yang menganggap Sakeus sebagai orang berdosa. Namun, Yesus menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan Allah melampaui batasan manusia. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat, bahkan seseorang seperti Sakeus. Kita diingatkan bahwa Allah tidak membedakan status sosial, kekurangan, atau dosa masa lalu. Kisah Sakeus mengajarkan bahwa setiap orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan akan berjumpa dengannya dan diubahkan. Perubahan hidup Sakeus sangat nyata. Ia berjanji akan memberi setengah harta miliknya dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang dirugikannya. Ia menunjukkan bahwa pertobatan sejati akan memotivasi kita untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan yang rusak. Saudara-saudariku terkasih, kisah ini juga menegaskan bahwa Yesus hadir untuk menyelamatkan semua orang dan mengajak kita untuk terbuka terhadap kasih-Nya. Tidak ada yang terlalu jauh dari kasih Allah dan tidak ada yang tidak layak ditebus. Semoga kisah Sakeus menginspirasi kita untuk terus mencari Allah dengan hati yang tulus dan percaya bahwa kasih-Nya mampu mengubah hidup kita secara sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan setiap kita yang terhilang. Yang penting juga kita membuka diri dan hati kita untuk selalu disentuh dan dijumpai oleh Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.